Usai mendengar syarat-syarat itu, Wardoyo kemudian pamit untuk pulang. Sebelum keluar dari pintu, keris milik Ki Karmono mendadak terjatuh, menandakan kesepakatan telah terjadi. Wardoyo dan Giyanto pun kembali ke desa. Singkat cerita, Wardoyo mempersiapkan berusaha waktu ritualnya dengan sebaik mungkin. Selasa pun, sesuai weton akan datang 2 purnama lagi. Wardoyo mengajak Giyanto berkeliling ke pasar hewan setiap hari untuk mencari burung gagak cemani. Pasar-pasar hewan di daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi hampir tiap minggu mereka sambangi, tapi hasilnya nihil. Burung-burung gagak yang mereka temui tidak ada yang sesuai dengan syarat yang diajukan Ki Karmono. Wardoyo yang tidak punya penghasilan mau tidak mau membebankan semuanya kepada temannya Giyanto. Mulai dari ongkos bensin berkeliling pasar-pasar hewan sampai makan mereka selama pencarian. Sabar sebentar ya toh, nanti kalau sudah ada hasilnya kamu saya bagi. Giyanto hanya bisa menarik nafas. Sampai hari ke-40 pencariannya, upaya Wardoyo dan Giyanto masih nihil. Keduanya lalu beristirahat di dekat salah satu pasar burung. Bagaimana ya, kalau begini caranya bisa gagal, sudah habis biaya banyak lagi. Wardoyo yang mendengar keluhan Giyanto hanya bisa menggaruk kepala. Dilepaskannya kopiah hitam miliknya lalu dikipaskannya ke lehernya. Saya juga bingung yo. Saya pikir mudah mencari gagak. Giyanto dan Wardoyo terus berdebat siang itu. Mereka hanya punya waktu seminggu lagi jika ingin mengejar ritual dalam waktu paling dekat. Di tengah obrolan keduanya, ternyata ada seorang pedagang buah yang diam-diam mencuri dengar. Cari burung dapat. Giyanto menoleh ke arah orang itu. Tubuhnya gemuk dengan kaos tanpa lengan bergambar partai. Iya mas, kamu punya gagak hitam legam kah? Tanya Giyanto. Kalau di sini sulit pak, coba besok saya carikan di Bali. Kamu beri saja saya nomor HP-nya. Giyanto kemudian memberikan nomor HP-nya kepada pedagang buah bernama Busairi itu. Setelah itu, Giyanto dan Wardoyo masih berkeliling lagi hingga maghrib, sebelum akhirnya mereka pulang ke rumah. Esok harinya, Giyanto mendapatkan telepon dari Busairi. Gagak hitam sesuai ciri-ciri yang disebutkan oleh Giyanto ada di salah satu pasar burung di daerah Denpasar. Pemilik burung meminta harga 4,5 juta untuk burung itu. Sebentar mas, saya berunding dulu dengan teman saya, sahut Giyanto dari balik telepon. Busairi mengiyakan. Dia mengatakan bisa mengantar Giyanto ke penjual burung gagak jika memang cocok dengan harganya. Giyanto langsung meluncur ke rumah Wardoyo setelah mendengar kabar itu. Di jalan sebelum tiba di rumah Wardoyo, Giyanto sempat melihat Sasmi naik mobil dengan Sukardi. Giyanto melirik sebentar, lalu melanjutkan jalannya ke rumah Wardoyo.
"Yo, burungnya sudah ada," Gianto berteriak di pintu belakang rumah. Wardoyo kemudian membuka pintu dengan tangan lemas. Dengan wajah lesu, dia lalu menyuruh Gianto duduk di ruang tengah rumah. "Kamu kenapa yo kok lemas?" tanya Gianto setelah duduk. "Sasmi toh, Sasmi sekarang sudah berani keluar sendiri," Wardoyo menyahut sambil memegang dahinya. Gianto akhirnya paham kenapa temannya itu tampak lemas. Ternyata desas-desus istri Wardoyo yang sudah berani bermain serong itu benar. "Sekarang tinggal niatmu, kamu kuatkan, burungnya sudah ada. Tinggal kamu mau berusaha lagi atau tidak," ucap Gianto membuat Wardoyo akhirnya kembali mengangkat wajah. Gianto lalu menjelaskan di mana burung itu berada dan berapa harga yang harus dibayarkan. Mendengar besaran harga yang diucapkan Gianto, Wardoyo sempat gentar. Selama penyakit menyerangnya, Wardoyo hanya menggantungkan hidup kepada mertua dan istrinya. Tidak ada uang sama sekali di kantongnya. Karena itu, dia hanya pasrah ketika Sukardi membawa istrinya keluar rumah. "Kalau puasa, aku masih kuat toh. Tapi kalau uang, aku tidak punya," Wardoyo lemas lagi. Karena sudah kepalang dengan situasi, akhirnya Gianto menawarkan bantuan sekali lagi. Dia meminjamkan BPKB motornya untuk bisa mendapatkan uang. Tapi Gianto mengatakan jika semuanya adalah hutang yang harus diganti ketika ritual sate gagak berhasil nanti. Wardoyo setuju, bahkan dia berjanji akan membayar hutangnya 2 kali lipat setelah berhasil melewati ritual nanti. Tak lama menunggu, sore harinya BPKB Gianto sudah berubah menjadi uang. Malam itu juga mereka berdua berangkat kembali. Bu Sairi yang saat itu berada di Bali langsung mengantar ke rumah penjual gagak. Jam di Bali masih menunjukkan pukul 4 subuh. Tapi Wardoyo yang sudah terlanjur bulat niatnya terus melanjutkan rencananya membeli gagak itu. Sekitar pukul 5, penjual gagak baru membuka pintu rumahnya. Akhirnya jual beli terjadi. Harga disepakati, pemilik melepas gagak miliknya dengan harga 4 juta. Gianto memberikan uang 500.000 sebagai uang terima kasih karena sudah membantu mencarikan burung sesuai yang dicari. Setelah cukup beristirahat, sore harinya mereka kembali ke Jawa. Wardoyo langsung memulai ritual puasanya beberapa hari setelahnya. Agar tak menimbulkan kecurigaan, burung gagak disimpan di rumah Gianto sampai hari ritual tiba. Di rumahnya, ujian-ujian emosi mulai melanda Wardoyo. Sasmi sering pulang malam. Sukardi mengantarnya sampai ke depan rumah. Padahal di rumah bagian depan tinggal mertua Wardoyo. Tapi karena kedua mertuanya seolah menyetujui Sasmi dan Sukardi, mereka tak pernah menegur. Wardoyo ingin marah, tapi dia tak bisa apa-apa. Pendek cerita, Wardoyo akhirnya berhasil menyelesaikan puasanya. Tibalah malam ketika ia harus memulai berjualan sate gagak.
Sesuai pesanan Ki Karmono, Wardoyo harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman dan angker. 8 tusuk sate gagak mentah disiapkan Wardoyo di dalam kresek. Tak lupa dia membawa selembar uang 50.000 sebagai contoh dalam perdagangan nanti. Darah gagak yang masih segar disimpannya di wadah bekas kecap sebagai bumbu satenya. Sekitar pukul 10 malam, Wardoyo mulai berjalan keluar dari kampung. Suasana yang sepi membuat Wardoyo leluasa berjalan sambil membawa perlengkapan. Jalur yang pertama kali dilaluinya adalah area persawahan. Tidak ada penerangan sama sekali di sana. Cahaya bulan remang-remang dan cahaya lampu dari korek api menjadi penerang perjalanan Wardoyo. Saat melewati galengan sawah, Wardoyo sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya seolah diikuti banyak langkah kaki, padahal tak ada orang lagi di belakangnya. Wardoyo mempercepat langkah kakinya. Bunyi besi bakaran sate bergesekan nyaring ketika Wardoyo mulai berlari. Di ujung area persawahan ada sebuah sungai kecil yang dikelilingi pepohonan nangka. Setelahnya ada jalan menanjak menuju sebuah pemakaman gunung. Kaki Wardoyo berjalan perlahan melewati sungai selebar 3 meter itu. Airnya hanya setinggi betis, tapi gelapnya jalan membuat Wardoyo tak berani gegabah. Apa itu? Apa itu? Bulu kuduk Wardoyo berdiri. Ada suara anak-anak kecil yang seolah muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki kembali dipercepatnya. Sebelum menapak ke daratan, Wardoyo sempat merasakan ada suara nafas panas di balik telinganya. Wardoyo langsung berusaha berlari lebih cepat, hingga akhirnya tempat perjualan yang dituju Wardoyo mulai terlihat. Ada sebuah pondok kecil, yang di tengahnya ada sebuah makam kuno. Wardoyo berencana berjualan di sana. Sesuai perintah Ki Karmono, Wardoyo melepaskan semua bajunya sejak 7 langkah sebelum tiba di lokasi. Besi pembakar sate digelarnya di dekat makam. Ditatanya arang ke dalam besi itu, lalu mulai dibakarnya sate gagak yang dibawanya. Sambil membakar sate, Wardoyo menuangkan tetesan darah gagak ke atas sate, seolah menjadi bumbu sate yang dijualnya. Asap dari arang mulai membumbung di sekitar makam kuno. Sate, ayo siapa yang mau beli sate? Kata Wardoyo sambil gemetar. Sebenarnya ketika sate pertama dibakar, Wardoyo sudah melihat ada sesosok makhluk yang berdiri melihatnya. Karena posisinya jauh, Wardoyo tak bisa melihat dengan jelas sosok makhluk itu. Perlahan sosok itu mulai mendekat ke arahnya. Bau harum tercium di antara kuatnya bau asap. Tangan Wardoyo kembali gemetar. Jelas belum pernah seumur hidupnya dia berurusan dengan bangsa lembut. Sosok itu semakin mendekat, sampai kira-kira jaraknya 15 meter dari Wardoyo. Mendadak suasana menjadi sunyi. Tak ada suara kodok atau jangkrik yang sempat terdengar samar-samar. Semuanya sepi. Lalu perlahan suasana di dekat makam kuno menjadi terang. Tanah yang diinjak Wardoyo menjadi sebuah tehul dengan warna tulang. Tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang.
Wanita itu menggunakan baju dengan warna keemasan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wardoyo sempat termenung menatap wanita yang ada di depannya. Begitu tersadar, Wardoyo langsung menawarkan sate gagak yang dijualnya. Dia juga menunjukkan harga satu tusuk sate itu dengan selembar uang 50 ribuan. Harganya ini, tapi banyaknya harus seperti ini. Wardoyo menunjukkan sebuah kardus kosong bekas sepatu. Wanita itu mengangguk. Tak butuh waktu lama, kardus sepatu yang dibawa Wardoyo penuh sesak dengan uang 50 ribuan. Mata Wardoyo mendelik melihat tumpukan uang di hadapannya. Tangan Wardoyo meraba lembaran uang yang ada di dalam kardus itu. Semuanya asli. Wanita yang ada di hadapan Wardoyo kembali tersenyum. Sate-sate yang masih tersisa di atas besi bakaran tiba-tiba menghilang. Ada tangan berjari panjang yang muncul dari bawah dan mengambil sate-sate itu lalu menariknya ke bawah. Wardoyo mundur ketakutan melihat tangan yang muncul tiba-tiba itu. Setelah sate-sate habis, tiba-tiba suara khas perbukitan kembali muncul. Suara sabutan kodok terdengar, dibarengi dengan gesekan dedaunan yang terdorong angin. Suasana kembali gelap seperti sedia kala. Wardoyo sempat melihat langkah perempuan membeli sate gagak yang berjalan menuju batu besar di bukit. Kakinya terlihat tak menapak tanah. Wanita itu lalu menghilang bersama dengan kabut. Tepat sebelum azan subuh, Wardoyo sudah tiba di rumahnya dengan memeluk ribuan lembar uang 50 ribuan. Hari itu juga Wardoyo melunasi hutang-hutangnya kepada Gianto. Wardoyo masih menjalankan ritual itu beberapa kali setelahnya. Mungkin hal itu juga yang membuatnya menjadi cukup kaya seperti saat ini. Setelah kondisi ekonominya membaik, Wardoyo bisa membeli rumah dan toko untuk usahanya. Dia tetap beristri dengan Sasmi, tapi Wardoyo juga menikahi wanita lain dengan uangnya. Wardoyo bisa mengobati penyakitnya. Kabarnya, Gianto juga sempat mengikuti jalan yang ditempuh Wardoyo, tapi gagal karena ketakutan saat bertemu para pembeli sate gagak.